Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Seven Habits, yaitu Think Win-Win. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fitri, NIM 4525091015. Jadi definisi Think Win-Win. Win-win adalah pola pikir yang paling efektif untuk membangun hubungan jangka panjang yang produktif dan berdasarkan rasa saling menghormati. Think Win-Win adalah salah satu prinsip dasar dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Secara esensi, Think Win-Win adalah pola pikir atau mindset dan kerangka hati atau headset yang secara konstan mencari solusi atau perjanjian yang saling menguntungkan dalam semua interaksi manusia. Inti dari konsep-konsep ini berpusat pada keyakinan bahwa kesuksesan sejati adalah kesuksesan yang melibatkan dan menguntungkan semua pihak. Yang terlibat bukan hanya satu pihak saja. Hidup adalah arena kerjasama atau kooperasi, bukan persaingan atau kompetisi semata. Pola pikir yang dicapai pola pikir ini memiliki tujuan, mencapai hasil di mana semua pihak merasa puas dengan keputusan atau solusi yang telah dicapai, dan mereka merasa terikat pada rencana tindakan tersebut. Komponen utama dari Think Win-Win menurut Stephen R. Covey untuk benar-benar menerapkan pola pikir win-win, ada 4 komponen yang penting yang harus dikembangkan, yang semuanya berakar pada karakter. Yang pertama itu karakter. Dasar dari win-win bukanlah teknik, melainkan karakter kita. Ini terdiri dari tiga sifat utama. Yang pertama integritas, yang kedua itu kematangan, yang ketiga itu mentalitas kelimpahan, yang kedua itu hubungan atau relationship. Pola pikir win-win paling berhasil diterapkan dalam konteks rekening bank emosional atau emotional bank account atau EBA yang tinggi. EBA tinggi berarti kita telah membangun kepercayaan dan kasih sayang melalui kebaikan, janji yang ditepati, dan perhatian. Ketika EBA tinggi, negosiasi win-win menjadi mudah karena kepercayaan dasar. Apabila EBA rendah, bahkan negosiasi yang paling jujur sekalipun akan dilihat dengan kecurigaan dan akan sulit mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga itu ada perjanjian atau agreements. Perjanjian win-win harus jelas dan mencakup 5 elemen atau yang sering disebut sebagai perjanjian kinerja. Hasil yang diinginkan, apa yang harus dilakukan dan kapan. Pedoman atau guidelines, parameter yang harus dipatuhi saat mencapai hasil, sumber daya resource, juga manusia keuangan, akuntabilitas, standar penilaian kinerja, dan kapan penilaian tersebut akan dilakukan, dan terakhir konsekuensi dan apa yang terjadi baik atau buruk sebagai hasil dari evaluasi. Yang keempat itu ada sistem. Untuk win-win dapat berkembang, sistem dilakukan kita adalah organisasi, keluarga, tim, dan harus mendukungnya. Sistem intensif, penghargaan, pelatihan, dan manajemen harus dirancang untuk menghargai kerjasama bukan persaingan. Jika sistem penghargaan perusahaan hanya menguntungkan satu orang, misalnya bonus hanya untuk diberikan untuk yang penjualan tertinggi, ini akan mendorong pola pikir win-loss. Sistem harus mendorong pencapaian tim dan kolaboratif. Selanjutnya itu manfaat. Manfaat dalam hubungan interpersonal yaitu membangun kepercayaan jangka panjang karena tidak ada pihak yang mau dieksploitasi atau kalah. Landasan hubungan menjadi kuat. Ini penting untuk negosiasi di masa depan. Menciptakan rasa hormat timbal balik, yaitu kita menunjukkan bahwa kita menghargai kebutuhan orang lain sebanyak kita menghargai kebutuhan kita sendiri. Yang ketiga itu mengurangi konflik dan ketegangan, karena tujuannya adalah solusi bersama, bukan kemenangan pribadi. Energi yang dihabiskan untuk memecahkan masalah, bukan untuk berperang. Mengingatkan komunikasi yang terbuka. Ketika orang tahu bahwa niat kita adalah untuk menemukan solusi yang baik bagi semua orang, mereka cenderung lebih jujur dan terbuka dalam berbagi informasi dan ide. Yang kedua itu manfaat dalam kinerja atau efektivitas kerja, yaitu meningkatkan komitmen terhadap keputusan, yaitu ketika semua pihak berpartisipasi dan setuju pada solusi yang paling menguntungkan, mereka lebih berkomitmen untuk melaksanakannya dengan sukses. Yang kedua, mendorong inovasi dan sinergi. Pola pikir ini membuka jalan bagi solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan jika hanya berfokus pada win-loss. Ini adalah dasar dari sinergi atau habit 6. Yang ketiga itu delegasi yang lebih efektif. Dalam lingkungan kerja, ketika manajer dan karyawan membuat perjanjian kinerja win-win yang jelas, karyawan memiliki otonomi dan akuntabilitas yang tinggi.
keempat itu hasil yang lebih optimal, yaitu solusi win-win seringkali menghasilkan hasil lebih baik dan lebih berkelanjutan daripada solusi yang memaksakan kehendak satu pihak. Yang ketiga itu manfaat psikologis dan karakter. Yang pertama, meningkatkan harga diri atau self esteem. Kita merasa baik karena tidak hanya mencapai tujuan kita, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan orang lain. Itu mengembangkan mentalitas kelimpahan, yaitu kita merasa terancam oleh kesuksesan yang orang lain yang mengurangi rasa iri dan kecemasan. Yang ketiga itu ada menguatkan kematangan karakter, yaitu kita melatih diri untuk menyeimbangkan antara keberanian dan menyampaikan kebutuhan kita dan pertimbangan dalam memahami kebutuhan orang lain. Secara keseluruhan, manfaat utama dari tim win-win adalah penciptaan kesuksesan yang berkelanjutan melalui hubungan yang kuat dan kolaboratif. Selanjutnya, cara menstimulasikan. Stimulasi pola pikir win-win, yaitu pertama, pengembangan karakter internal. Ini adalah landasan. Win-win berakar pada kebutuhan karakter yang seimbang, seperti kembangkan mentalitas kelimpahan, yaitu latihan refleksi. Setiap kali kita merasa iri atau cemas karena kesuksesan orang lain, identifikasi perasaan itu, kemudian secara sadar ganti pikiran kita dengan dunia ini memiliki sumber daya yang cukup untuk kita berdua, atau kesuksesan mereka tidak mengurangi peluang saya sendiri. Rayakan kemenangan orang lain, yaitu beri selamat dan akui pencapaian orang lain secara tulus. Ini melatih obat kita untuk melihat kesuksesan sebagai hal yang dapat diperluas, bukan terbatas. Yang kedua itu tingkatkan kematangan, yaitu asertivitas diri. Latih keberanian untuk menyampaikan kebutuhan dan pandangan kita dengan jelas tanpa menyerang orang lain. Empati diri, yaitu lebih latih kemampuan untuk mundur sejenak dan melihat situasi dari perspektif orang lain. Memahami mereka menginginkan hasil tertentu, ini adalah sisi win untuk mereka. Yang ketiga itu perkuat integritas, yaitu jadikan janji kecil. Mulailah dengan menepati janji-janji kecil yang kita buat untuk diri sendiri dan orang lain. Integritas membangun kepercayaan yang sangat diperlukan untuk negosiasi win-win. Selanjutnya itu teknik penerapan dalam interaksi eksternal. Ini adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai solusi bersama. Yang pertama itu prioritas atau seek first to understand. Dengarkan dahulu. Sebelum mengemukakan solusi kita, berikan waktu yang cukup untuk mendengarkan perspektif, kebutuhan, dan kekhawatiran pihak lain. Tanyakan apa hasil ideal menurut kalian dan mengapa hasil ini penting bagi kalian. Parafase. Ulangi apa yang kita dengar untuk memastikan pemahaman. Jadi, jika saya salah, saya tidak salah, saya menginginkan X karena alasan Y. Apakah itu benar? Yang kedua itu definisikan masalah bersama. Fokus pada kebutuhan, bukan solusi. Identifikasi kebutuhan yang mendasari kedua pihak. Contohnya, saya mau warna A, kita mau warna B. Itu solusi. Tapi kita berdua butuh warna yang menarik perhatian kalian. Kita itu kebutuhan. Buat daftar kriteria kemenangan secara terbuka, bukan buat daftar kriteria yang harus dipenuhi agar solusi terasa win bagi kita, dan kriteria yang harus dipenuhi agar terasa win bagi mereka. Selanjutnya, contoh perilaku dan aplikasi dalam lingkungan Polri. Win pendelegasian. Seorang Kasatgas mendelegasikan tugas penyidikan kasus sensitif kepada 2 penyidik atau Kasatgas. Kasus ditangani oleh anggota yang kompeten, mengurangi beban kerja Kasatgas. Penyidik, anggota mendapatkan pengalaman berharga, kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi kenaikan pangkat atau penghargaan, penilaian kinerja pimpinan, dan anggota staf duduk bersama untuk menyusun sasaran kinerja atau SKP dengan jelas dan realistis. Win. Kalau menurut pimpinan, sasaran unit tercapai karena anggota berkomitmen pada target yang mereka bantu susun. Win. Kalau dalam anggota merasa dihargai, targetnya jelas, dan tahu persis kriteria untuk mendapatkan bonus atau promosi. Pengelolaan konflik 2 anggota di satu unit terlibat perselisihan. Komandan memfasilitasi pertemuan di mana keduanya harus mengidentifikasi kebutuhan masing-masing sebelum mencari solusi. Win kedua anggota, yaitu perselisihan terselesaikan tanpa ada yang merasa dipaksa mengalah, hubungan kerja membaik. Kalau win organisasi, lingkungan kerja kondusif dan produktivitas unit kembali normal. Pembagian sumber daya, pembagian jadwal dipikir yang mengakomodasi kebutuhan personel, misalnya memberikan jadwal fleksibel bagi anggota yang sedang menempuh pendidikan.
win. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.